Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada kesempatan kali ini yaitu adalah melanjutkan dari materi terkait dengan simplex dan juga simplex Big M, yaitu adalah metode dual simplex. Apa itu metode dual simplex? Metode dual simplex pada dasarnya sama seperti metode simplex biasanya, cuma ada sedikit perubahan di tabel simplex yang digunakan dan secara kegunaan apa gunanya metode dual simplex secara gampang dia intinya apa sebagai alat bantu untuk mengecek apakah solusinya itu dia sudah betul ataupun juga nanti ketika menggunakan tabel simplex biasa dia solusi awalnya tak layak atau tidak ada begitu ya sehingga seharusnya tabelnya tidak bisa dilanjutkan, tapi bisa saja nanti tabelnya itu bisa dilanjutkan tapi dengan menggunakan tabel dual simplex gitu. Nah, ciri khas metode dual simplex yang pertama untuk masalah meminimumkan ya. Jadi ZJ min CJ-nya semuanya itu kurang dari nol untuk semua variabel. Tapi ruas kanan ada yang bernilai negatif. Kemudian untuk masalah memaksimumkan ZJ min CJ-nya lebih besar dari nol untuk semua variabel, tapi ruas kanan ada yang bernilai negatif juga. Langkah penyelesaian. Variabel keluar dipilih yang memiliki ruas kanan paling negatif. Biasanya kita memilih kolom pivot terlebih dahulu. Kita memilih variabel masuk terlebih dahulu. Tapi ini adalah memilih variabel keluar terlebih dahulu dan biasanya kalau terkait dengan variabel keluar biasanya pilih rasio yang terkecil. Tapi ini tidak dia. Dipilih yang memiliki ruas kanan yang paling negatif. Baik masalah meminimumkan maupun memaksimumkan. Kemudian ketika memilih kolom pivot atau variabel masuk, buat rasio. Jadi sekarang rasionya itu bukan ada di paling kanan, tapi ada di bawah dia itu. Buat rasio antara baris ZJ min CJ dengan baris variabel keluar. Abaikan rasio yang penyebut positif atau nol. Jadi yang digunakan hanya elemen penyebut yang negatif. Tapi agak berbeda dia itu. Jadi sekarang yang diabaikan malah yang positif dan nol dia. Biasanya yang kita abaikan itu yang negatif dan nol. Untuk meminimumkan, kita pilih rasio yang terkecil. Untuk memaksimumkan, pilih absolut rasio terkecil. Jika menyebut semua nol atau positif, maka tidak memiliki solusi yang layak. Berarti pakai simplex biasa dia tidak layak. Dipakai metode dual simplex juga tidak layak. Berarti kemungkinan ada sesuatu yang perlu diperiksa lagi. Kemudian gunakan operasi metode simplex seperti biasa. Misalkan minimumkan Z sama dengan 4X1 plus 2X2. Kemudian dengan kendala 3X1 plus X2. Oke, ini lebih dari 27 ya. Agar dapat dibuat basis tanpa menggunakan variabel buatan adalah, nah, jadi biasanya kalau mau menggunakan simplex kita harus nambah variabel buatan karena solusinya ini tak layak ya. Jadi kalau hanya dikurangi dengan surplusnya maka dia tidak ada basisnya. Maka untuk muncul basis kemarin ditambahkan dia variabel buatan begitu. Nah, tapi kalau mau menambah variabel apa namanya ada buat apa? Jadi kita akan coba menyelesaikan ini tanpa menggunakan variabel buatan, yaitu bagaimana caranya? Yaitu kita ubah dia itu bentuk lebih besar sama dengan menjadi bentuk kurang dari sama dengan. Berarti semua kendalanya kita kalikan dengan minus ya, kecuali kendala yang terakhir ya, sehingga jadi seperti ini kurang dari. Kalau sudah bentuknya kurang dari, biasanya dia bisa kita buat tabel simplex ya, karena nambah dengan slack ya. Jadi kita tambah dengan slack sehingga nanti bisa kita tuliskan basisnya itu berapa. Nah, sekarang menjadi ini semuanya kita tambah select S1, S2, S3. Nah, cuma dia ruas kanannya minus. Biasanya tidak boleh dia itu pakai simplex tapi ruas kanannya minus, tapi karena kita pakai dual simplex nggak bisa. Oke, jadi tabelnya kurang lebih seperti ini. Yang dipilih pertama kali adalah
baris pivotnya terlebih dahulu. Biasanya kolom pivot. Baris pivot dipilih yang paling negatif, mau minimumkan ataupun maksimumkan, sehingga dipilih yang ini. Kemudian kita hitung rasio. Nah, rasio biasanya dia itu antara ruas kanan dibagi kolom pivot. Sekarang enggak dia. CJ min CJ dibagi dengan baris pivot. Jadi min 4 dibagi 1, min 2 bagi min 2, 0 bagi 0, 0 bagi 0, 0 bagi 1. Kita abaikan yang pembaginya itu 0 ataupun positif ya. Jadi kita malah melihat yang negatif dia. Nah, kalau sudah kita pilih yang rasio terkecil ya untuk meminimumkan ya. Sekali lagi, untuk meminimumkan rasio terkecil, untuk maksimumkan absolut rasio terkecil ya. Nah, makanya hati-hati ya. Jadi kalau absolut rasio terkecil itu dimutlakkan dulu, baru cari yang paling kecil dia. Oke, untuk selanjutnya sama seperti simplex pada umumnya. Berarti ini gimana caranya dia biar jadi satu, yang ini jadi nol, yang jadi nol. Gitu seterusnya ya. Jadi kemudian tabel kedua kita pilih baris satu dia karena ruas kanannya paling negatif. Kemudian rasio yang paling kecil ini dia kolom satu. Ya, dilanjutkan seperti biasanya. Nah, ini dia sudah optimal. Nah, ciri optimalnya itu apa? Dia tidak apa sudah ini ya. Jadi rasionya itu sudah ada yang negatif ini ya. Sudah ada yang negatif. Sorry, ruas kanannya ya. Ruas kanan tidak ada yang negatif. Berarti sudah optimal. Oke, jadi itu adalah dual simplex ya. Jadi digunakan ketika misalkan metode simplex biasa itu dia tidak bisa dicari solusinya tak layak ya, sehingga tidak bisa dicari, kita coba ubah pakai dual simplex, apakah bisa dia itu. Ya, jadi tidak perlu mereka metode big M ya ataupun dua fase ya. Jadi dipakai dual simplex. Kemudian ada kaitannya dengan dual simplex, yaitu adalah dualitas dan analisis sensitivitas. Apa itu dualitas? Jadi kalau dualitas itu lebih ke persamaan linearnya. Jadi persamaan linearnya kita ubah ke bentuk lain ya, yang namanya itu adalah bentuk dual, dual ya. Jadi nanti ada primal, ada dual ya. Jadi SPL primal, SPL dual, semuanya itu berkaitan ya. Ya mungkin seperti inverse begitu ya. Nah, nanti kalau kita ketemu solusinya dual, pasti ketemu solusinya primal. Kalau kita punya solusi primal, nanti bisa dicari solusi dualnya. Dualitas sebagai pengujian pengecekan apakah nilai yang dihasilkan dalam metode simplex sudah benar dan hasilnya sudah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Dan sebagai dasar dalam memahami analisis sensitivitas. Nah, nanti analisis sensitivitas apa? Nah, sebagai pengujian perhitungan apabila terjadi perubahan. Jadi misalkan sudah menghitung simpleknya, sudah dapat hasilnya, tapi tiba-tiba ada yang berubah dia itu. Koefisien tujuan. Apakah kita hitung dari awal dia tabelnya begitu? Tidak perlu ya, selama nanti masih memenuhi kondisi-kondisi tertentu di analisis sensitivitas. Baru kalau dia ternyata, oh ini berubah, perlu kita hitung. Nah, tapi kalau memang, oh enggak, meskipun ini kita ganti, ternyata tidak merubah solusi ya. Gunanya apa? Biasanya misalkan kalau kita diproduksi gitu ya. Jadi awalnya misalkan sudah ketemu solusinya, kita akan memproduksi produk ini sebanyak sekian begitu dan keuntungannya sekian. Tapi tiba-tiba ada bahan baku yang harganya berubah begitu, naik atau turun, sehingga nanti ada sesuatu juga yang berubah di fungsi tujuannya, katakanlah begitu ya. Kemudian kita ganti, oh ternyata meskipun ini berubah, ternyata dia solusinya itu tidak berubah, berarti tidak masalah begitu ya. Oke, misalkan ini hubungan apa untuk menggambarkan program linier, primal dan dual ya. Jadi misalkan ada soal cerita PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan dua macam produk, yaitu A dan B. Setiap produk A menghasilkan laba Rp40 dan produk B Rp60. Kedua macam produk tersebut harus diproduksi melalui 3 tahap proses 1, 2, dan 3. Kapasitas dan waktu proses bagi kedua macam produk tersebut adalah sebagai berikut. Oke, ini ada proses 1, 2, 3. Ini waktu prosesnya ya. Ini dari produk A dan produk B. Kemudian ini kapasitas per bulan jam ya, dalam satuan jam untuk setiap prosesnya. Nah, ini kalau kita jadikan soal cerita, kita jadikan apa namanya ada program linier, maka jadinya begini dia. Jadi maksimumkan Z-nya itu adalah keuntungan ya. Jadi memenuhi keuntungan, kendalanya ini dia terkait dengan masing-masing prosesnya ya, prosesnya.
Nah, jadi mencari keuntungan dengan kendalanya tadi batasan proses. Kita akan coba dia kalau dalam bentuk dual begitu ya. Jadi kalau diubah dalam bentuk dual kurang lebih ceritanya begini dia tabelnya ya. Jadi tabelnya berubah dia itu. Nah, keuntungannya sekian gitu ya. Jadi kalau yang ininya sama ya, soal ceritanya sama, cuma tabelnya ini seperti ditranspus ya kalau kita lihat. Dan kalau kita ubah menjadi SPL, sorry, kita program linear. Nah, sekarang berubah dia itu, ya, yaitu adalah meminimumkan biaya produksi W katakanlah. Kalau tadi adalah memasifkan Z ya, ini meminimumkan produksi W, yaitu 2000 Y1, 1000 Y2 dan 1500 Y3 ya. Nah, jadi dia boleh. Nah, jadi kan kurang lebih sama. Jadi kalau tadi memaksimumkan keuntungan, kalau yang ini meminimumkan biaya produksi. Kan sama dia itu. Jadi memaksimumkan keuntungan sama meminimumkan biaya produksi kan dua hal yang sama begitu ya. Jadi saling berkaitan. Nah, itu adalah bentuk primal dan dual dia itu. Jadi kalau di secara lengkap program linearnya bentuknya seperti ini. Minimum kan W sama dengan 2000 Y1 plus 1000 Y2. Kemudian yang ini terkait dengan keuntungan ya. Jadi kendalanya gimana caranya keuntungannya lebih dari 40, yang ini lebih dari 60 dia itu. Ya, jadi seperti di transpus tadi. Nah, ini hubungan antara primal dan dual ya. Jadi kalau di masalah primalnya dia adalah kendala KI, di dualnya dia jadi variabel keputusan dia. Nah, soalnya kayak di transpus tadi ya. Ya, jadi yang awalnya kendala, jadi tadi ini kendalanya ada tiga. Ini ya, nah, kendalanya ada tiga. Nah, kalau di dualnya variabelnya ada tiga dia itu. Kalau di primalnya itu variabelnya ada dua. Nah, kalau dibentuk dualnya kendalanya yang ada dua begitu ya. Jadi itu apa? Perubahan bentuk dari primal dan dual. Kalau yang di primalnya itu koefisien fungsi tujuan, maka di bentuk dualnya dia jadi ruas kanannya dia itu. Jadi kalau primalnya itu meminimumkan, maka yang bentuk dualnya dia jadi memaksimumkan. Nah, ini kalau variabel keputusannya lebih dari, maka nanti kendalanya jadi kurang dari. Ya, jadi ini apa beberapa relasi. Jadi yang ini kan, jadi kan yang awalnya variabel keputusan jadi kendala, yang awalnya kendala jadi variabel keputusan. Nah, ini dia perubahan tanda-tandanya dia. Jadi kalau variabel kendalanya dia itu sama dengan, maka perubahannya itu variabel keputusannya tidak terbatas. Nah, ini ya. Jadi kalau kendalanya sama dengan, maka nanti variabel keputusannya itu tidak terbatas. Nah, itu seperti apa dia itu. Ini juga variabel keputusan biasanya kan lebih dari nol ya, tapi dia kalau kendalanya kurang dari, nah, variabel keputusannya itu dia jadi kurang dari ya. Biasanya kan apa yang di bawah itu variabel keputusan itu selalu positif ya, selalu non negatif ya, selalu lebih besar sama dengan nol. Oke, misalkan ini bentuk primalnya ya. Nah, sedangkan ini adalah bentuk dualnya. Nah, kemudian ini bisa diagramnya bisa memperjelas lagi. Jadi yang awalnya di primal itu adalah memaksimumkan, dia sekarang meminimumkan, dia jadi memaksimumkan. Yang awalnya dia berupa koefisien fungsi tujuan jadi ruas kanan. Yang awalnya dia ruas kanan jadi koefisien fungsi tujuan. Yang awalnya dia ini adalah variabelnya ya. Jadi ini kan kolom X1 ya. Jadi variabel keputusannya di sini dia jadi kendala. Yang awalnya kendala dia jadi variabel keputusan ya. Oke, kurang lebih sama. Oke, sekarang kita akan coba membuat bentuk dual dari suatu program linier ya. Jadi ini primal, ini dualnya ini. Ya, jadi 60 30 20 pindah sini. Yang ini 48 28 ini dari ini 48 28 ya. Nah, ini kebetulan variabelnya 3, kendalanya juga 3 ya, jadi gak terlalu kelihatan. Kemudian koefisiennya ini terampus ya, 8 6 3 1, yang ini 8 6 1 ya. Ini tandanya masih yang normal ini ya, program linear normal ya. Jadi ini lebih dari, di sini jadi kurang dari ya. Yang sini kurang dari, sini jadi lebih dari. Oke.
Nah, sekarang kalau yang tidak normal itu kalau ada tanda sama dengan gitu ya. Kemudian juga tak terbatas tadi ya, contohnya seperti apa. Oke, jadi ini kalau mau merubah program linear yang tidak normal menjadi bentuk dualnya begitu. Kalikan setiap min satu untuk setiap kendala yang tanda lebih besar untuk maksimum dan kendala yang bertanda kurang dari untuk minimum. Tanda sama dengan diganti dengan ketua samaan. Jadi sama dengan, jadi kalau ada satu persamaan kendala yang bentuknya bersamaan itu dijadikan dua kendala dia itu, satunya tandanya kurang dari, satunya lebih dari. Kemudian lakukan langkah satu, ganti variabel yang tak terbatas dengan tanda xi sama dengan xi aksen min xi aksen, di mana xi double xi aksen dan xi double aksen ini semuanya adalah non negatif. Variabel tak terbatas adalah variabel yang bisa bernilai negatif, positif, atau nol ya. Jadi kan kalau biasanya variabel keputusan itu nilainya selalu non negatif. Tapi kalau tak terbatas artinya variabel keputusannya itu bisa negatif, bisa bisa nol juga bisa begitu ya. Dalam metode simplex, nilai negatif tidak dibolehkan. Maka setiap masalah yang memiliki variabel negatif harus diubah ke dalam bentuk masalah dengan variabel non-negatif. Maka untuk variabel yang tak terbatas harus didefinisikan dengan selisih dua variabel yang positif sebagai berikut. Oke, mungkin ke contohnya. Nah, misalkan contohnya ini. Ini ada tandanya kurang dari, lebih dari, dan sama dengan ini ya. Nah, kita ubah dulu dia. Jadi yang awalnya minimum, oke minimum. Nah, ini yang sama dengan dipecah dia ya. Dipecah. Jadi dia min 2x1 plus x2 dia kurang dari satu dan dan lebih dari 2 ya. Jadi kurang dari satu ini kurang dari awalnya ya. Jadi kurang dari ini lebih dari. Cuma tandanya biar jadi lebih dari ini dikali dengan sorry yang bawah ya. Jadi ini lebih dari ini kurang dari ya. Jadi yang tandanya kurang dari dia diganti dia itu. Kenapa? Karena ini meminimumkan ya. Jadi biar jadi bentuk normal ini ubah semuanya menjadi bentuk lebih dari. Ya. Kemudian nah ini bentuk dualnya ya. Nah, ini bentuk dualnya nih. Ya, jadi min 3 1 1. Yang ini dia bentuknya sudah jadi apa dualnya ya, diterampus ini terampus ya. Ini tadi min 3 1 1 ini koefisien fungsi tujuan ya, ini ruas kanannya ya. Oke, misalkan ini maksimumkan berarti harusnya tandanya kurang dari ya. Jadi yang sama dengan tadi dipecah, kalau yang ini dia dikali dengan minusnya. Oh, tapi ini tidak langsung diubah dulu ke dalam bentuk nol. Jadi langsung diubah menjadi dual. Nah, kalau diubah menjadi dual langsung, oke. Nah, jadi ini seperti ini dia. Ini lebih dari sini Y1 tidak terbatas dia itu. Y1 tidak terbatas itu dari mana? Karena di sini Y1 bentuknya sama dengan ya. Jadi bentuknya dia variabelnya itu tak terbatas dia itu Y1 bentuk dualnya ya. Oke, ini bisa dicoba ya. Tuh, primal ubah ke bentuk dual. Oke. Sekarang bagaimana menyelesaikan masalah dual ya. Jadi program linnya sudah diubah menjadi bentuk dual. Sekarang mau diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear. Misalkan minimumkan ini, kita ubah dia bentuknya. Oke, oke ini big M biasa ya. Nah, ini kalau diubah jadi pakai big M biasa, dia dapat dia Z-nya min 2 ya. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk dual. Ini bentuk dualnya. Jadi Y3 tidak terbatas. Kenapa Y3 tidak terbatas? Karena tadi persamaan ketiga sama. Nah, ini ya sama dengan nol ya. Nah, Y3-nya biar dia memenuhi kadar simplex,
Nah, makanya di situ diubah Y3 sama dengan Y3 aksen min Y3 double aksen ya, yang sama-sama positif ya. Jadi kalau ada dua bilangan positif dikurangkan ya, jadi bilangan positif dikurangi bilangan positif. Ada tiga kemungkinan. Kalau sama dia jadi nol, kalau lebih besar yang di depan dia jadi positif, kalau lebih besar yang di belakang dia jadi negatif ya. Jadi kan tadi Y3 ini kan tak terbatas, nilainya itu bisa nol, bisa negatif, bisa positif. Makanya kalau berbeda kalau ini misalkan satunya minus, satunya plus ya, tidak bisa ketemu. Jadi ini diubah ke dalam bentuk sini dengan catatan Y3 aksen dan Y3 double aksennya ini dia harus lebih besar sama dengan nol. Nah, sehingga sekarang sini berubah dia. Jadi Y3-nya dipecah menjadi seperti ini. Nah, ini juga Y3-nya dipecah menjadi seperti ini. Lalu sekarang bisa dilanjutkan dengan metode simplex seperti biasanya ya. Jadi yang atas ini nambah variabel buatan ya R1 ya. Karena oke, ini adalah bentuk simpleknya sama seperti yang simplek yang biasa ya. Jadi pilih CJ min CJ baru dihitung rasionya, pilih rasio yang terkecil dan seterusnya ya. Kemudian analisis sensitivitas. Apa itu analisis sensitivitas? Itu adalah analisis untuk apa yang dilakukan untuk mengetahui perubahan kalau ada apa untuk mengetahui apa yang terjadi kalau ada perubahan dia itu perubahannya bisa di koefisien fungsi tujuan, koefisien kendala ataupun nanti ruas kanannya ya. Jadi misalkan ini. Nah, ini kalau diselesaikan dengan secara grafis, nah, seperti ini dia itu. Ya, jadi itu garis lidiknya. Oke. Nah, ini seandainya garis lidiknya diubah gitu ya. Jadi garis lidik itu kan digambar melalui fungsi tujuan. Jadi kalau ada nilai yang fungsi tujuannya berubah. Jadi awalnya misalkan, nah ini dia garis lidiknya. Dan seandainya ini digeser ke atas ya. Maka yang kena sentuh terakhir adalah titik yang ini dia. Nah, tapi kalau garis lidiknya kita miringkan sedikit. Nah, miring seperti ini. Yang kena sentuh terakhir yang mana? Berubah dia itu. Jadi yang ini yang kena sentuh terakhir, bukan yang di tengah ini ya. Nah, makanya sejauh mana misalkan garis lidiknya itu boleh digeser sehingga dia solusinya itu tetap yang ini, yang 20,60 ya, tapi bukan pindah yang ini ya. Nah, itu kita analisis gitu kira-kira berapa dia tuh angka yang pas begitu. Nah, misalkan dia lebih tegak dia tuh kan berubah juga dia yang kena sentuh terakhir dia titik yang ini dia. Oke, jika Z mempunyai kemiringan min 32 ya. Jika C1 berubah dan menyebabkan garis Z menjadi lebih datar atau tegak begitu, maka solusi optimumnya akan berubah. Jika parameter yang lain tidak diubah, perubahan C1 yang bagaimana yang tidak membuat solusi optimalnya berubah ya. Nah, ini ya. Jadi dia agar lebih datar jika C1-nya itu ini, C1-nya kurang dari 2. Dia tuh garis lidiknya tadi akan lebih tegak kalau C1-nya itu lebih dari 4 gitu. Nah, jadinya selang optimalnya itu antara 2 sama 4 ya. C1 itu koefisien fungsi tujuan ya. Jadi kalau C1-nya dia diubah antara 2 sampai 4 tidak masalah dia. Tapi kalau lebih dari 2, lebih dari 4, maka dia nanti solusinya itu berubah. Titik yang kena sentuh terakhir itu berubah dia. Oke. Ada beberapa ini untuk dua variabel atau lebih ya perubahan koefisien fungsi tujuan. Jadi yang mungkin terjadi yang berubah dari program linear itu bisa koefisien fungsi tujuan, perubahan konstanta ruas kanan, penambahan variabel baru atau penambahan kendala baru. Kalau perubahan koefisien kendala Pak, itu sulit ya menganalisisnya ya. Oke, misalkan ini ya ini permasalahannya. Kemudian diselesaikan pakai simplex seperti ini dapat dia solusinya Z sama dengan 8. Tapi tiba-tiba yang awalnya variabelnya berapa? 3 emang ya variabelnya sampai 3. Cuma ini yang jadi basis itu adalah X1 dan X2. Kemudian misalkan X3 itu mau diubah ya, karena keuntungan kecil apabila keuntungan X3 meningkat seberapa jauh perubahan koefisien X3 untuk mengubah solusi optimal ya. Caranya adalah kita hitung CJ min CJ-nya ya. Jadi kita hitung CJ min CJ dikurangi C3 ya. Jadi C3-nya dia itu berubah ya. Nah, maka diperoleh min 2 plus 6 kurang dari
Min 2 plus 6 min C3 ya, sama dengan min C3 plus 2 ya. Jadi ini C min CJ ya. Jadi dapat dia min C3 plus 4. Nah, kemudian kita cek dia itu. Masalahnya itu apa? Masalah meminimumkan atau memaksimumkan dia. Karena masalah memaksimumkan, maka optimal kalau ZJ min JJ-nya itu lebih dari nol. Biar dia itu tetap optimal, tadi kan tabelnya sudah optimal. Biar tetap optimal, berarti gimana caranya? Z3 min C3 juga lebih dari nol. Kemudian tadi kita hitung Z3 min C3 itu jadi min C3 plus 4 atau C3 kurang dari 4. Maka kesimpulannya, selama keuntungan produk X3 lebih kecil dari 4, maka memproduksi produk X3 tidak ekonomis. Jadi misalkan tadi C3-nya awalnya berapa? C3-nya satu ini ya. Jadi C3-nya satu. Misalkan C3-nya saya ganti dua. Itu tidak akan mengubah solusi. Solusinya tetap 8 gitu ya. Tapi kalau C3-nya 5 begitu. C3-nya 5 baru ini berubah. Nah, cuma tidak tahu dia berubahnya tambah besar atau tambah naik itu ya. Nah, sekarang kalau X3-nya itu sama dengan 5. Hmm. Kan contohnya nih. Gimana kalau X3-nya itu sama dengan 5. Maka ZJ menjadinya sama satu, maka tabel tidak lagi optimal ya. Tadi kan syarat C3-nya itu dia harus antara antara berapa? Kurang dari 4 ya. Tapi kalau diganti 5 kan sudah lebih dari 4. Ternyata kalau 4 dia Z3 min C3-nya min 1 dia berarti tidak optimal. Karena tidak optimal berarti lanjutkan dia itu seperti biasanya. Jadi ini tabel terakhir ya. Jadi yang diubah ini jadi 5. Dan karena ini 5 ini berubah jadi min 1. Berarti belum optimal. Nah, dilanjutkan aja dia satu kali dia tetap optimal. Dan sekarang berubah dia bukan 8 lagi tapi dia 9 gitu. Bagus. Itu kalau yang dirubah adalah koefisien fungsi tujuan yang non basis. Tapi kalau ini diganti yang basis, basisnya tadi kan X1 dan X2 itu gimana dia dong? Jadi kalau yang non basis cukup menghitung ZJ min CJ punyanya yang non basis itu ya. Jadi cuma menghitung Z3. Tapi kalau yang berubah itu basis, maka yang perlu dihitung adalah semua ZJ min CJ yang bukan non basis malah ya. Jadi menghitung semua ZJ min CJ punyanya non basis ya. Caranya sama seperti tadi ya, diperoleh dia C1-nya kurang dari 5, C1-nya lebih dari 3/4, C1-nya kurang dari 3. Artinya dia selama nilai ini ini C4 ya, ini C3 ya. Sorry ya, ini C1 ya. Jadi C1 kurang dari 5 ya. Jadi selama C1-nya memenuhi ini bertiga, nah, maka solusinya tetap optimal. Jadi kalau ini antara 3/4 sama, nah tapi ternyata kalau yang diubah itu bukan antara itu, tapi misalkan C1-nya sama dengan 4 ya. Nah, tabel tidak lagi optimal, karena tidak optimal, lanjutkan saja begitu ya. Jadi ini ada yang masih belum positif, masih belum optimal gitu ya. Oke, dilanjutkan saja dari 10 jadi 12. Sekarang kalau yang diubah itu adalah ruas kanannya ya. Jadi misalkan ruas kanannya awalnya 1,3 sekarang dirubah menjadi 2,3. Apa yang terjadi? Nah, yang berubah itu adalah nanti pastinya itu adalah ininya ya, hasil yang di dalam tabelnya itu berubah nanti ya. Nah, gimana cara mengubahnya tanpa menghitung secara total dari awal ya? Pertama kita cari adalah B inverse-nya ya. Ini ya, jadi ruas kanannya ini dirubah ya, yang awalnya 1,3 ya diubah menjadi 2,3 ya. Yang awalnya 1,3 diubah menjadi 2,3.
Oke, ini contoh ya, kalau ruas kanannya dia yang berubah ya. Ruas kanannya yang berubah, maka gimana caranya ini tetap lebih dari sama dengan nol ya. Sehingga B1-nya dia antara itu ya. Selama perubahan terjadi. Oke, jadi intinya dia ketika diubah-ubah tapi masih di dalam intervalnya tidak masalah. Tapi kalau yang diubah itu dia sudah di luar intervalnya, maka perlu dihitung ulang. Dia ada dilanjutkan perhitungan simpleknya ya. Jadi bisa juga sih dihitung ulang tapi lama dia itu. Tapi kalau yang di analisis sensitivitas tidak perlu dihitung ulang, tapi dilanjutkan saja dari tabel terakhir gitu ya. Ini juga kalau menambah variabel baru. Jadi awalnya tidak ada X3 apa tidak ada X4 ya, X1, X2, X3. Tapi ini mau nambah X4. Nah, kalau nambah X4, nah, kita hitung ini ya, dikali dengan inverse. Ini dapat mana? Ini tadi inverse yang ini ya, inverse dari tengahnya ini ya. Nah, inverse yang basis ya. Nah, ini ya kan tabel terakhir kan ini ya. Nah, ini diinverskan ini ya. Diinverskan itu jadi. Nah, itu ya 14 min satu ya. Nah, ini ya 4 min satu min satu satu ya. Kemudian kita hitung ZJ min JJ dari variabel yang baru. Jadi Z4 min C4. Nah, karena dia non negatif, nanti cek dia apakah sudah optimal atau tetap optimal apa enggak dia tuh kalau non negatif. Nah, sekarang kalau nambah X4 besar apa nambahnya 7 ya. Tidak optimal. Jadi dia tetap optimal kalau X4-nya itu dia koefisien X4-nya itu dia tidak terlalu besar ya. Ya misalkan dia nambah X4 7. Nah, itu ya nambah X4. Nah, tinggal dihitung saja ya. Nanti ketemu dia tuh solusi barunya. Kemudian ini nambah kendala baru. Nah, ini juga bisa dia tuh. Jadi kita nambah kendala baru tapi tidak perlu dihitung dari awal. Nah, ini tinggal disisipkan. Tabel optimalnya. Lah ini sudah tabel optimal kita tambah lagi di sini satu. Kemudian dihitung dilanjutkan seperti biasanya ya, sampai tabelnya optimal. Tapi kalau apa jadi bisa dilanjutkan pakai metode dual simplex dual atau simplex biasa ya. Sudah ketemu. Keuntungan maksimumnya adalah 7. Oke, ini bisa dikerjakan latihannya. Ini ya, jadi program linearnya ini kemudian coba cari tahu dia kalau C1, C2, C3-nya diubah itu apa cari selang sekiranya C1, C2, C3 ketika diubah tidak mengubah solusinya. Kemudian tentukan selang perubahan B1, B2, B3 yang sekiranya tidak mengubah solusinya. Kemudian ini adalah nambah variabel baru. Nah, gimana dia? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.